Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurhotim, nomor induk mahasiswa 2501091111304 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, bidang studi pendidikan agama Islam. Hari ini pada tanggal 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10B SMA Tunas Luhur, Sumber Anyar Python Probolinggo. Materi yang saya pilih adalah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ustaz bersyukur semuanya pada sehat ya. Ustaz kelihatannya nih. Apakah hari ini ada teman-temannya yang berhalangan hadir? Ada. Siapa saja? Adrio. Nina. Sudah. Oke. Baik, dua anak ya. Kalau boleh tahu, Adrio izin kenapa? Adrio. Oh, di SPN. Ikut pencak silat ya, yang menurut kesiswaan yang kemarin disampaikan. Oke. Kalau Nina? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Su'abul iman. Artinya apa? Su'abul iman. Cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman ini kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jumlahnya banyak. Bahkan Ustaz kasih ilustrasi kemarin itu sebuah pohon yang mana iman adalah pohonnya, ya, batang pohonnya, kemudian daun-daunnya adalah cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya adalah cabang-cabangnya. Oke, jumlahnya semuanya ada berapa? 77. Oke. Hari ini kita akan membahas materi yang berbeda. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Fabiola untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Oke. Tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ustadz akan menunjukkan pada kalian tema kita pada pagi hari ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah bab 3, yaitu menjalani hidup penuh manfaat. Ya. Dengan cara apa menjalani hidup penuh manfaat? Yaitu dengan menghindari berfoya-foya. 1. Kemudian menghindari sifat riya. Kemudian menghindari sifat sum'ah. Yang keempat adalah menghindari takabur. Dan yang terakhir adalah menghindari sifat hasad. Nah, oke. Biar Nanda mengerti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan tunjukkan juga tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ya. Jadi setelah Nanda belajar materi ini, bab 3, maka diharapkan semua peserta didik dapat menganalisis pengertian,
Ya, berarti Nanda punya analisa tuh tentang pengertian, tahu, paham gitu. Dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, kemudian hasad dan takabur. Nah, dengan memfokuskan pada pemahaman dan konsep awal dan relevansi dalilnya, kesesuaian dalilnya. Jadi nanti Nanda punya pengetahuan, ngerti apa itu sum'ah, apa itu berfoya-foya, apa itu hasad, kemudian tahu dalilnya yang mana dan mengerti ketersambungan antara dalil dengan perilaku dalam keseharian. Oke, paham ya? Oke, baiklah. Bagus. Sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, Nanda, mari kita baca dulu ayat yang berkaitan dengan berfoya-foya. Nah, berikut ayatnya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Oke, siap? Siap. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa nas-sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Oke. Jadi ini adalah salah satu cuplikan dari materi kita, yaitu ayat tentang dalil berfoya-foya, ya, larangan boros. Oke, kita lanjut lagi, Nanda. Oke, sekarang perhatikan infografis berikut ini. Nah, gambar yang pertama adalah gambar perempuan yang sedang membawa banyak belanjaan. Apakah perilaku tersebut bagus? Tidak, ya. Kemudian yang kedua, ada seorang laki-laki yang belanja dan di belakangnya banyak perempuan yang sedang belanja banyak barang. Menurut kalian itu bagus? Tidak. Karena karena tidak semua barangnya akan digunakan. Ketika barang yang kita beli tidak digunakan, itu namanya boros. Ya, paham ya Nanda ya? Oke, kita lanjut lagi pada infografis berikutnya, yaitu perilaku riya. Ini contoh-contohnya. Nah, gambar pertama tentang apa? Mau bagi-bagi tapi Nah, bersedekah tapi jadi mereka itu bersedekah tapi pamer, ingin diperlihatkan kepada orang lain di media sosialnya, itu pakai HP. Diambil lagi. Nah, menurut kalian perilaku seperti ini dapat pahala apa enggak? Tidak akan dapat pahala. Nanti Allah akan memerintahkan kepada orang yang riya itu untuk minta pahala kepada orang yang dia inginkan. Contohnya, dia bersedekah tapi ingin ditonton oleh followernya, maka di akhirat nanti disuruh minta pahala ke followernya. Tentunya tidak akan bisa memberikan, karena yang berikan pahala adalah Allah. Oke, berikutnya sama, yaitu seorang laki-laki yang sedang memberikan sesuatu makanan kepada fakir miskin, ya. Akan tetapi di situ tetap sama kayak tadi di foto. Nah, yang paling parah itu gambar yang terakhir. Apa tanggapan kalian? Para soal masyarakat. Tidak boleh dicontoh.
karena akan membuat pahala kita menjadi hangus atau nol kosongnya. Oke, berikutnya masih ada infografis lagi terkait dengan sum'ah. Nah, sum'ah, oke. Sum'ah adalah dimana sama kayak riya, tapi bedanya kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah membicarakan. Tadi malam aku sholat tahajud, kamu udah belum? Nah, ini membicarakan amal ibadahnya sendiri. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan. Baik apa enggak? Tidak, karena akan membuat pahala kita menjadi hangus atau nol, ya, tidak ada nilainya. Oke, berikutnya setelah sum'ah, nah, perilaku takabur. Kalau takabur, artinya adalah sombong. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Misalkan kalian ranking 1 bintang pelajar se-Indonesia. ya, tetap tidak boleh menyombongkan diri. Harus tawadhu. Tawadhu itu ya kita merendah. Tidak usah kita menganggap orang lain itu lebih lemah dari kita, tidak usah ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada tuh orang yang kaya berhadapan dengan orang yang miskin. Wah, dia membusungkan dada di hadapan orang yang miskin. Pantas apa enggak? Tidak boleh ya. Contohnya, kita makan enak nih di depan orang miskin, kemudian tulang ayamnya dibuang di depannya. Nah, parah kan ya? Parah ya. Apakah ada seperti itu? Ada. Nanda. Jadi itu sudah tingkatan takabur yang parah. Jadi supaya kita tidak sampai ke level itu, maka dari sejak dini kita harus membiasakan diri bersifat tawadhu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, hasad. Apa itu hasad? Nah, iri hati. Iri hati contohnya di sini. Oh, ada orang ya, temannya yang berprestasi. Kemudian temannya bilang, oh, paling dia hasilnya nyontek. Nah, gitu ya. Atau paling dia bayar juri dan lain sebagainya. Tidak, nggak boleh. Kalau ada orang yang berprestasi, kita harus ngapain? Apresiasi. Nah, memberikan apresiasi. Ya, kasih hadiah kek. Oke, karena kamu udah juara, aku traktir kopi ya. Bagus kamu. Nah, gitu. Atau sebaliknya tuh, minta traktiran dari yang menang. Yang intinya kita tidak boleh iri, nggak boleh hasad. Oke. Ada gambar kedua sama. Gambar yang ketiga lebih parah, Nanda. Hasad itu tingkatannya memang begitu. Ada yang kalau levelnya udah parah, bukan hanya sekedar tidak suka sama prestasi orang, tapi juga ingin prestasinya orang itu dihilangkan dengan cara-cara yang dia lakukan. Nah, oke, paham ya? Paham. Nah, tentunya pribadi seperti ini tidak mencerminkan muslim yang baik. Oke. Berikutnya, kita singkat saja. Nah, sekarang Ustadz masuk pada penjelasannya. Tadi kan belum Ustadz jelaskan secara detail ya. Sekarang tentang berfoya-foya atau boros. Jadi, secara istilah ya, sikap hidup yang menghamburkan uang ya secara berlebihan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan minim manfaat. Jadi kalau seseorang ada yang kemudian dia beli baju, dia sebenarnya baju 200.000 sudah bagus ya, 300.000 sudah bagus, 500.000 sudah bagus, tapi dia pilih yang harganya 10 juta. Nah, ini namanya tabzir. Boros. Apa? Tabzir. Ya. Boros. Oke. Tentunya ketika boros, maka ada banyak harta di dalamnya itu yang tidak terpakai. Kita tentunya tidak ingin ya, kita beli-beli, belanja tapi berlebihan gitu. Paling dapat
apa namanya, hanya dapat pujian dari orang gitu, kita nggak akan dapat pahala, malah sebaliknya ya. Oke, berikutnya kita pindah ke pengertian. Nah, ini tadi ayat yang kita baca, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi seperti itu Nanda. Sampai Allah menyamakan orang yang boros atau orang yang berfoya-foya itu sama dengan saudaranya setan. Ya, oke. Berikutnya kita masuk di penjelasan tentang riya. Nah, secara bahasa sendiri ya pamer. Riya itu memperlihatkan. Nah, riya bedanya dengan sum'ah tadi. Kalau sum'ah itu mendengarkan, memperdengarkan. Kalau riya memperlihatkan. Nanda misalkan beribadah, haji atau sholat divideoin dengan tujuan bukan untuk dakwah, tapi untuk mendapatkan pencitraan dari orang. Ini termasuk kategori riya. Oke, paham ya? Paham. Oke, sum'ah sekarang. Sum'ah seperti yang saya sampaikan tadi adalah memperdengarkan amal ibadah. Oh, kemarin aku sudah baca Al-Quran 8 juz. Kamu udah belum? Paling belum. Nah, gitu. Kalimat seperti ini menghilangkan pahala kita. Makanya kalau kita beribadah, diam. Nggak usah, kecuali ditanya. Boleh jawab. Kamu tadi malam ngaji? Iya, ngaji. Berapa juz? 40. Lebih udah ya. Jadi 30 juz. Nah, kalau demikian boleh kalau ditanya. Kalau enggak, ya jangan. Ya. Oke. Berikutnya, sum'ah dan riya ini melatih kita, mengharuskan kita untuk selalu ikhlas dalam beramal. Beribadah itu beda, seperti kita main beda. Beribadah itu harus penuh kehusyuan dan penuh keikhlasan. Oke. Berikutnya takabur. Takabur adalah sombong ya. Merasa orang lain lebih lemah, merasa orang lain lebih rendah. Boleh apa enggak? Tidak boleh ya. Semua manusia itu di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya ya, kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah dan kepatuhannya dalam menghindari larangannya Allah. Oke. Kemudian sekarang hasad ya. Jadi hasad atau iri. Jadi hasad sendiri ini banyak ya di kehidupan kita sehari-hari banyak. Dan kita kadang tidak merasa, kok sikapnya begini, kok dia begini. Kita nggak merasa bahwasanya sedang ada kawan kita atau orang lain, tetangga kita yang sedang iri gitu. Kadang kita nggak terasa gitu. Nah, kadang juga terasa, dia tuh menunjukin bahwasanya dia itu memang iri sama kita. Nah, oke. Yang jelas, sifat hasad ini adalah perilaku yang tidak senang terhadap prestasinya orang, rezekinya orang, bahkan ingin rezekinya orang lain itu habis gitu. Bahkan dia usaha untuk menghilangkan kenikmatannya orang lain. Nah, ini. Oke, ini yang dinamakan hasad. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang belajar dalam kelompok ya. Oke, belajar dalam kelompok maksudnya bagaimana? Jadi karena sudah settingan tempat duduk kalian berkelompok dan jumlahnya pas sesuai dengan model pembelajaran yang Ustadz desain, maka sudah tidak perlu membagi kelompok lagi ya. Langsung sesuai dengan bangku yang sudah ada. Jadi setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompoknya Nisrina tentang berfoya-foya. Kelompoknya Mas Farhan adalah riya. Kelompoknya Mbak Fabi adalah sum'ah. Kelompoknya Dinda adalah takabur. Kelompoknya Pedro adalah hasad. Nah, ini perintahnya.
Jadi yang pertama adalah Nanda menulis ya, menuliskan pengertian dari masing-masing tema tadi, pengertian secara bahasa dan istilah. Cari di bukunya. Kemudian setelah itu contoh perilaku berfoya-foya. Kemudian dampak negatifnya seperti apa. Kemudian yang keempat, cara menghindari perilaku tersebut. Yang terakhir, manfaatnya apa? Oke. Ya, silakan. Soalnya tidak usah ditulis, langsung satu. Pengertian secara bahasa. Nah, hasad itu apa? Langsung dijelaskan ya. Oke, siap. Dalam satu kelompok pakai satu buku atau semuanya dulu? Oke, satu buku cukup. Oke. Ya, yang penting diskusinya ya. Oke. Ustadz beri waktu Siapa ini? 10 menit ya, 10 menit. Setelah itu kita akan nanti Nanda akan mempresentasikan maksimal perwakilan aja ya, perwakilan aja. Maksimal itu 5 menit, kurang dari itu lebih bagus. Oke, silakan. Ayo Untuk yang sudah selesai, silakan Ustadz kasih waktu untuk presentasi. Boleh sendirian, boleh bersama kelompoknya. Maksimal 5 menit, tapi lebih baik kurang dari itu. Ya, oke, silakan kelompoknya Mas Pedro dan kawan-kawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang diisi tugas pada Ustaz Habib. Saya dapat soal yang Oke, kasih aplaus buat teman-temannya. ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekarang kelompok yang sudah selesai berikutnya, kelompoknya Bapak Bi, silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang sum'ah. Pengertian secara bahasa dan istilah sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kelompoknya Bapak Bi dan kawan-kawan. Sekarang berikutnya kelompok yang sudah selesai bisa maju lagi. Kelompoknya Mas Farhan, Azam dan kawan-kawan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang cerah kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang riya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Untuk kelompok berikutnya, silakan yang sudah selesai. Kelompoknya ya, Mbak Dinda dan kawan-kawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang takabur. Yang pertama, pengertian secara bahasa dan istilah tentang takabur. Sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat.
lebih hebat dibanding ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompoknya Mbak Nisrina dan kawan-kawan. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita. Dan yang pertama soalnya adalah pengertian secara bahasa dan istilah Hoya. Pesan dari kami, mohon maaf pada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kawan-kawannya semuanya. Oke. Baiklah. Nanda, sekarang Ustadz ada sedikit permainan ya. Nah, tentunya Nanda tadi sudah dapat informasi dari setiap kelompok ya. Selain materi dari Ustadz, juga tadi setiap kelompok sudah mempelajari satu tema masing-masing. Ada yang temanya foya-foya, ada yang temanya adalah sum'ah, ada yang riya, ada yang takabur, dan ada yang hasad. Nah, dari informasi yang Nanda tangkap semuanya, itu kan menjadi satu pengetahuan, ya kan? Dari foya-foya sampai hasad. Nah, sekarang kita akan tes, ya. Tesnya lewat permainan, yaitu make a match, ya. Oke. Sebentar lagi saya akan sediakan dua kartu, ya, dua kartu, di mana Nanda harus dalam hitungan ketiga nanti harus mencari pasangannya. Terlebih dahulu ambil kartu dari Ustadz, ya. Ustadz akan bagikan. Kemudian setelah Ustadz bagikan secara acak, ini akan Ustadz acak dulu. Setelah itu baru Ustadz akan bagikan. Nah, setelah Ustadz bagikan, dalam hitungan ketiga harus mencari pasangannya. Kenapa? Pasangannya hanya satu, hanya satu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apa yang dinamakan dengan tabdzir, apa yang dimaksud dengan tabdzir? Nah, itu kan artinya boros. Nah, cari itu yang pegang kartu boros siapa? Paham ya? Paham. Oke. Sudah paham? Siap? Jadi kalian akan berpindah-pindah tuh ke satu tempat ke tempat yang lain. Usahakan cari ya sampai ketemu. Oke. Ustadz akan bagikan terlebih dahulu. Semuanya sudah dipegang semua ya. Oke. Ustadz akan hitung 1 sampai 3. Kalian mulai mencari dan waktu mencarinya hanya hitungan 10. Jadi Ustadz akan hitung 1, 2, 3. Oke. 10, 9, 7. Yang sudah langsung menulis namanya di papan dengan pasangannya. Oke, silakan yang sudah langsung menulis namanya di papan. Oke. Langsung menulis, kemudian kartunya dipegang dulu, Angel dengan siapa? Nah, dengan Fania dan lain sebagainya. Ada yang belum? Oke. Nanti Ustadz akan bahas sebentar lagi. Nah, yang pertama,
Angel dengan Fania. Mana? Angel dengan Fania. Yang question siapa? Saya. Yang question? Oh, Mbak Angel. Oke, pertanyaannya apa? Takabur adalah Takabur adalah jawabannya Mbak Fania? Sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau Nah, oke. Berarti paham ya? Jadi ada question, ada answernya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Angel dan Fania. Nah, sekarang setelah Nanda melakukan make a match tadi, menyatukan antara pertanyaan dengan jawabannya mana yang tepat. Sekarang kita akan main quiz ya. Kita akan masuk ke quiz. Oke. Ada sedikit permainan di sini yang mana ada angka nilainya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kuis menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ustaz sambil duduk karena supaya dekat sama laptopnya. Nah, kita akan mulai start. Oke, silakan. Akhlak mazmumah artinya? Siapa yang jawab tadi? Linda. Akhlak yang baik. Yakin? Iya ya. Iya. Kita lihat. Oke. Berikutnya. Apa yang dimaksud dengan sikap hidup berfoya-foya? Oke, kita coba lihat. Oke. Nah, nilainya berapa dulu? Sekarang pertanyaan ketiga. Kata lain dari mubazir adalah Oke, bisa klik ya. Kita cek. Nah, oke, benar. Oke, kasih aplaus dulu buat kita semua. Oke. Oke. Nah, sekarang untuk penilaian ya Nanda. Untuk penilaian Ustaz akan bagikan ada
Oke. Baik, waktunya dikumpulkan ya, Nanda. Oke, sudah bisa dikumpulkan semuanya. Waktunya sudah habis. Oke. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Boleh. Nah, oke. Baiklah, Nanda semuanya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi kita refleksi dulu sebelum kita akhiri. Pertama, apa yang bisa Nanda evaluasi dari pembelajaran kali ini? Tidak boleh berfoya-foya. Tidak boleh berfoya-foya, tidak boleh sombong, tidak boleh iri, harus rendah hati. Nah, dan lain-lain, banyak sekali ya. Oke. Ada larangan berfoya-foya, kemudian kebalikannya berfoya-foya adalah sederhana, biasa-biasa aja. Artinya kita gunakan harta kita secara secukupnya, jangan berlebihan. Oke, baiklah Nanda. Ustaz yakin dari hasil penilaian yang tadi sudah dikerjakan, Nanda sudah punya gambaran, sudah punya pemahaman terkait dengan hasil kuisnya tadi, kemudian hasil match-nya juga, itu sudah membuat Nanda memberikan gambaran kepada Ustaz sudah paham tentang materi ini. Baiklah, Ustaz rasa pada pertemuan kali ini Ustaz cukupkan terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan ya. Ya, Ustaz. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.